saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Ya, supaya semangat, supaya tidak ada di negara ini yang kebal hukum. Yang menjadi persoalan, hal-hal begini kan memperkuat citra hukum kita tidak ditegakkan secara benar gitu. Untuk melaksanakan kerjanya, sehingga dia harus menghasut rakyat dengan iming-iming 8 miliar untuk menangkap buronan KPK. Jadi ya silakan, harusnya yang protes itu KPK. Kenapa ARA searogan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Heboh soal sayembara dari ARA Sirait untuk menangkap Harun Masiku dengan memberikan 8 miliar bagi siapa yang mampu menangkapnya. Wow, luar biasa sekali ya. Entah kenapa nih akhir-akhir ini Marwara Sirait, Menteri Perumahan ya, seringkali membuat statement yang akhirnya rame nih. Yang kemarin waktu sebelum pilkada beliau mengatakan Pak Anies telah membangunkan macan tidur, dan juga kekuatan siapa? Pak Anies, PDIP atau Kim Plus dan lain sebagainya. Yang tentu statement dari beliau itu langsung rame gitu loh. Nah yang terakhir ya sayembara ini gitu, dan langsung ditanggapin oleh Bung Deddy Sitorus. Nah beritanya dari Tempo ya, Menteri Marwara Sirait buka sayembara tangkap Harun Masiku, siapkan hadiah 8 miliar. Wah ini hadiah yang cukup besar guys ya. Kita tahulah ya, Menteri ARA ini memang orang kaya. Sultan juga ya. Kata ARA sendiri, apa salahnya saya memberikan itu uang 8 miliar. Partisipasi publik itu uang pribadi, kata Marwara Sirait ditemui wartawan di stasiun Manggarai, Jakarta usai mengunjungi aset Perumnas dan PT KAI. Bagaimana teman-teman semua? Apakah kalian ada yang minat? Kalau minat langsung saja guys. 8 miliar guys. Bisa buat beli rumah dan mobil ini guys. Bisa haji umroh juga kita. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa Menteri ARA sampai memberikan statement seperti itu ya, membuka sayembara? Ini kan secara tidak langsung mengatakan bahwasanya pihak dari KPK itu kok lemah sekali gitu, sampai-sampai tidak mampu untuk menangkap Harun Masiku. Nah nanti juga akan dijelaskan oleh Bung Deddy Sitorus ya. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Harun Masiku tuh siapa sih, kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap? Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Ya, supaya semangat, supaya tidak ada di negara ini yang kebal hukum. Ya, dan saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Nilai sayembaranya 8 miliar dari duit pribadi Bapak Marwara. Siapa yang bisa nangkep Harun Masiku? Wah, bukan kaleng-kaleng nilainya ini, bukan kaleng-kaleng. Kalah teroris Imam Samudra, Nurdin M. Top, ya kan? Kalah nilainya. Tapi biasanya sayembara itu keluar ketika aparat penegak hukum, polisi sudah menyatakan buntu, tidak bisa menangkap seseorang, baru diadakan sayembara, atau buronan Interpol baru diadakan sayembara. Memang berbahaya lah ini, gitu kan? Pertanyaanku, kenapa baru sekarang Pak diadakan sayembara? Kenapa nggak dari dulu-dulu saat menghilang? Kenapa baru sekarang? Dan ini duit Bapak kan? Apakah Bapak pengen Harun Masiku ditangkap karena memang supaya membasmi koruptor? Atau Pak Harun Masiku atau Pak Marwara ini ada dendam pribadi sama Harun Masiku sampai rela mengeluarkan duitnya 8M? Atau memang Bapak yakin Harun Masiku ini nggak ketangkap ini? Makanya Bapak bilang 8M lah aku buat, toh juga yang nggak dapat. Siapa sih yang mau hangus duitnya 8M? Ya kan? Nah pertanyaannya, kalau masyarakat yang dapat, warga lah menangkap Harun Masiku, 8M ini cair, potong pajak berapa lah ini Pak? Karena pemerintah kita kan biasanya paling nggak senang melihat warganya bahagia kan. Nanti usahanya untung, datang pajak. Nanti dapat lucky draw, sikit-sikit pajak. Tapi saat usahanya mulai merintis ngutang sana ngutang sini, dipersulit izin perizinan, ya kan? Tapi giliran untung sikat. Nah pertanyaan berikutnya Pak, kalau polisi lah yang menangkap Harun Masiku, 8M ini cairnya? Ya kan, karena kan
Kita nggak tahu kan, siapa tahu tiba-tiba karena 8M polisi semangat nyari Harun Masiku, 8M cair bos, ya kan? Salam logika. Guys, kalian tahu kan ada salah satu menteri, sebut saja MS, yang berani mengeluarkan sayembara bahwa dia akan membayar 8 miliar rupiah kepada siapapun yang bisa menangkap Harun Masiku. Keong-reong juga nih, menteri yang satu ini punya uang 8 miliar. Tapi kalian percaya nggak guys? Menurut gua ini sebabnya ya MS berani mengeluarkan sayembara seperti itu. Yang pertama, MS yakin tidak ada seorang pun yang bisa menangkap Harun Masiku. Yang kedua, MS berharap bahwa di Pilkada Jakarta terjadi 2 putaran, sehingga dia tidak malu yang sudah sesumbar bahwa dia bisa mengalahkan paslon nomor 3, dan untuk memenangkan RK di putaran kedua, dia sengaja mengangkat isu Harun Masiku untuk mendegradasi atau menjelekkan partai PDIP. Yang ketiga, Harun Masiku tidak mungkin bisa ditangkap. Harun Masiku lebih berharga atau lebih bernilai ketika dia masih menjadi buronan. Dan itu bisa dipakai untuk menjelekan PDIP dimanapun dan kapanpun. Lihat saja, menjelang Pilpres dan Pileg kemarin, isu Harun Masiku kembali diangkat. Menjelang Pilkada serentak pun, isu Harun Masiku kembali diangkat. Sampai sini paham ya guys? Kita flashback deh ke kasus Harun Masiku. Harun Masiku ini sebelumnya adalah merupakan anggota dari Partai Demokrat. Dan ketika dia nyalek lagi, dia memakai kendaraan PDIP. Harun Masiku mencoba menyogok anggota KPU dengan uang sebesar kurang lebih 900 juta agar dia diloloskan menjadi anggota DPR RI. Jadi dalam hal ini negara tidak dirugikan sama sekali dengan kasus Harun Masiku ini. Tidak dirugikan dalam hal uang ya. Bandingkan dengan korupsi-korupsi lain seperti BTS yang merugikan negara triliunan rupiah. Korupsi di Timah yang merugikan negara 400 miliar. Dan ada salah satu anggota mantan hakim yang punya uang di rumah hasil dari sogokan kurang lebih 1 triliun. Tetapi kenapa yang selalu ditiupkan itu adalah isu tentang Harun Masiku yang notabene tidak merugikan negara. Sampai sini paham kan? Sikap arogan dan sombongnya terhadap kita, termasuk dia bikin sayembara segala macam, itu ternyata menghasilkan kemenangan DKI. Apa yang dilakukan oleh ARA itu sebenarnya adalah penistaan terhadap KPK. Karena artinya KPK tidak bisa dipercaya untuk melaksanakan kerjanya, sehingga dia harus menghasut rakyat dengan iming-iming 8 miliar untuk menangkap buronan KPK. Jadi ya silakan, harusnya yang protes itu KPK. Kenapa ARA searogan itu, sesongong itu? Terima kasih. Sebelum hal ini terjadi, saya pribadi di sosial media pernah mengatakan ke publik, saya bisa menangkap Harun Masiku. Butuh satu, pro bono mereka yang punya sertifikat forensik digital analis. Tapi kala itu saya nggak dapat gitu ya. Nah sudah, kita menyimak aja berita Harun Masiku sampai hari ini. Dan terakhir kemarin atau 2 hari lalu, Marwara mengatakan siap memberi imbalan menangkap Harun Masiku. Kalau konteks saya menyampaikan ke publik, itu dasarnya adalah saya sering mengerjakan ranah-ranah non-litigasi, mencari anak hilang, kasus David yang di Singapura kalau dulu dibunuh di NTU itu. Juga saya pernah secara profesional untuk mencari hacking yang masuk ke Bumi Resource. Bisa dilihat di online, jadi bukan tanpa dasar gitu. Nah kalau sekarang ditawarkan 8 miliar tentu harusnya saya bergairah. Justru sebaliknya kalau dilipat duakan pun saya menjadi tidak berminat. Karena ranahnya menjadi sangat politis gitu ya. Nah yang menjadi persoalan, hal-hal begini kan memperkuat citra hukum kita tidak ditegakkan secara benar gitu.
Kita membuat situasi mengambang, mengawang-awang, berwacana bahwa hukum kita makin, law enforcement kita makin tidak kuat. Nah, saya heran, harusnya kan dengan dana yang besar di penegak hukum ya, mereka membeli alat yang luar biasa, hampir dipastikan tidak ada orang yang nggak bisa dicari, baik dari komunikasi di gadget, suara yang bisa dideteksi, dan seterusnya. Jadi yang ngakak jadinya gitu loh. Kalau sekarang saya terus terang nggak berminat lagi, walaupun 16 miliar gitu, sangat politis. Justru kepastian hukum yang kita tuntut dari aparat menggarap ini gitu, tidak membiarkan gitu ya. Nah, kita lihat, saya baru pulang dari Malaysia. Di Malaysia itu PPN atau GST 6%. Orang kelebihan bayar pajak dikembalikan dalam 2 kali 24 jam. Di kita misalnya mengatakan lebih, pasti diaudit, dijanjikan juga kalau terbukti tahun depan dibayar. Nah, bagaimana dengan ekonomi kita sekarang gitu? Di Batam industri sudah banyak yang hijrah ke Malaysia. Contohnya, alasan mereka apa? Kepastian hukum, transparency tax gitu. Nah, sampai kapan hukum penegakan keadilan yang diworo-woro, dihoyo-hoyo seperti hari ini, menawarkan 8 miliar gitu dan seterusnya. Jadi ya supaya kita terobati, mari ngakak yang banyak. Jadi dari pernyataan Marwara Sirait bisa kita simpulkan bahwasanya hukum di Indonesia itu memang benar-benar bobrok ya guys. Bahkan seorang menteri ARA saja sampai memberikan sayembara kepada rakyatnya untuk bisa menangkap Harun Masiku. Lah, penegak hukumnya kemana gitu loh? Kemana? Harusnya kan buktikan dan tangkap orangnya. Memang terkesan politis guys. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Lebih kuat PDI Perjuangan atau Anies atau Ridwan Kamil? Tuh kan, gue juga bilang apa? Abah Anies mah berkata nggak jabat apa-apa, namanya tetap aja disebut tuh di panggung, disebut di mana-mana, di diskusi-diskusi, broadcast di televisi, nyebutin Anies mulu, membahas Anies terus. Ini sebenarnya Abah ini siapa sih? Katanya pengangguran, katanya gelandangan, tapi kok disebut di mana-mana ya? Sampai di panggung kampanye tetangga, nama Anies masih disebut juga. Emang deh, Abah deh luar biasa, gak bisa ngomong deh aye. Pokoknya aye bangga dah jadi anak Abah. Support terus ya, sehat terus ya Abah sekeluarga. Insya Allah masih ada waktu, masih muda, 5 tahun ketemu lagi presiden. Banyak yang bilang PDIP itu tumbang di kandangnya sendiri, alias di Jateng dan di Jatim. Gimana kenyataannya? Begini bos penjelasannya. Emang iya Andika Hendy di Jateng itu persentasenya di bawah Lutfi Tajasin. Tapi kita lihat juga faktanya bos. Andika Hendy yang cuma diusung satu partai yaitu PDIP, ternyata persentasenya nggak jelek-jelek amat. Masih mendapatkan 40-41%. Satu partai bos, 40-41%. Coba kita bandingkan dengan lawannya, Lutfi Tajasin, yang udah didukung lebih dari 12 partai. Didukung presiden dan wakil, didukung 2 mantan presiden 2 periode, belum lagi partai coklat, belum lagi sembakonya, belum lagi serangan fajarnya. Persentasenya berapa? 58%. Emang iya selisih, tapi selisihnya berapa? Jauh di bawah 20%. Padahal diusung lebih dari 12 partai. Apalagi Jateng yang punya 35 daerah, kota dan kabupaten, ternyata PDIP masih menang di 18 daerah. Begitu pula di Jatim yang punya 9 kota dan 29 kabupaten, total 38 daerah. Ternyata PDIP menang di 5 kota dan 15 kabupaten, total 20 daerah. Ini fakta bahwa PDIP masih menguasai setengah dari Jateng dan setengah dari Jatim. Kalau menguasai lebih dari setengah provinsi, apakah ini makna dari tumbang? Hah? Bikin geger guys, politisi PDIP Deddy Sitorus belak-belakan menyebut Jenderal Sigit dan Jenderal Tito ikut bermain dalam Pilkada 2024 ini guys. Menurutnya telah terjadi mobilisasi besar-besaran oleh instrumen kekuasaan negara, baik itu polisi, ASN maupun kepala desa dan lurah juga ikut bermain katanya. Nggak pakai lama, yuk langsung kita simak guys. Saya tanya pada Deddy Sitorus, Anda bahagia juga melihat hasil Pilkada Jakarta?
Bahagia karena nggak ada darah yang tertumpah ya. Oke. Cuma mungkin kalau darah tinggi naik nih. Darah tinggi naik. Iya, karena peserta pemilu itu bukan hanya partai-partai yang ada partai coklat nih yang Partai coklat itu apa? Partai coklat itu polisi dan ASN. Polisi. Ya, jadi kita harus berterima kasih karena pemenang pemilu ini sebenarnya Jenderal Sigit dan Jenderal Tito nih, kalau menurut saya. Hah? Iya, ya itu fakta yang kita temukan di lapangan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mobilisasi besar-besaran, instrumen kekuasaan negara, baik itu polisi, baik itu ASN, baik itu kepala desa, lurah. Seperti kita lihat di Medan, penyebaran di Sumatera Utara, penyebaran beras dan uang yang begitu masif. Ada beras 5 kg dengan inisial BN, beras Nusantara. Ini kan jelas sangat terasosiasi dengan salah satu calon, Bobi Nasution, gitu ya. Dan itu masif sekali. Tertangkap di Deli Serdang misalnya, termasuk di di Kota Medan, ya. Itu yang kerja camat, lurah, dan kalau di sana istilahnya kepling. Kalau kita mungkin RT, ya. Jadi itu sebenarnya yang membuat darah tinggi kita naik. Darah tinggi naik. Darah tinggi naik karena apa? Mereka ini kan digaji negara untuk menjalankan undang-undang dan peraturan. Tetapi informasi yang kita terima dari seluruh penjuru negeri, terutama di sekitar 9 provinsi yang sangat penting, yaitu kalau saya tidak salah, indikasi yang kami terima itu ya anak buahnya Pak Sigit, ya Kapolri, lalu anak buahnya Pak Tito itu PJ-PJ dan dinas-dinas itu. Oke. Kalau back ke Jakarta. Kalau soal kalah menang itu soal biasa.